Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur golongan transisi periode 4. Unsur transisi merupakan unsur yang terletak pada blok D dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi periode 4 meliputi unsur-unsur periode 4 yang terdapat di golongan B, yaitu skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan zinc atau seng Zn. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Alif Rahman. Kelimpahan unsur-unsur transisi periode 4. Kelimpahan skandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Jumlah skandinum di alam sangat terbatas. Di dalam skandinum terdapat hanya sedikit bersama dengan unsur-unsur lantanida. Kelimpahan titanium di kulit bumi cukup banyak sekitar 0,6%. Selain rutil dan elemen mineral yang mengandung titanium yaitu profeksi dan titanium vanadium. Di kulit bumi terdapat sekitar 0,02%, meskipun sedikit vanadium terbesar luas di alam. Krom dapat diperoleh dari mineral kromit. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Mangan terdapat di dalam alam, jumlah melimpah. Mineral pirolusit. Mangan dapat dijumpai dalam bentuk spat mangan. Dan meganit, kelimpahan besi di alam menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Merupakan logam yang kedua melimpah di dalam setelah aluminium. Di dalam besi tidak didapatkan dalam keadaan bebas. Kobait murni tidak ditemukan di dalam kobait, ditemukan dalam persenyawaan dengan nikel. Unsur lembaga selain sebagai senyawa juga dapat dalam bentuk bebas. Di dalam tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga. Sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfida. Seng di dalam diperoleh dalam bentuk persenyawaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Asipki. Sifat-sifat unsur golongan transisi periode 4. Unsur-unsur transisi di dalam sistem periodik unsur dinyatakan sebagai unsur golongan B. Golongan ini dimulai dari 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Berdasarkan konfigurasi, unsur-unsur transisi dalam sistem periodik unsur dimulai dari periode 4, sehingga unsur transisi terdapat pada periode 4, periode 5, periode 6, dan periode 7. Sifat-sifat unsur transisi periode 4. 1. Sifat logam. Semua unsur transisi mempunyai sifat logam. Adanya ikatan logam ini mengakibatkan titik lelah, titik didih, dan densitas unsur transisi cukup besar sehingga bersifat keras dan kuat. 4. Magnetik. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur-unsur transisi pada periode 4 dikelompokkan menjadi dimagnetik, pramagnetik, dan ferromagnetik. 1. Diamagnetik, yaitu unsur transisi yang menolak medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang seluruh elektron pada orbitnya telah berpasangan. Contoh unsur Zn. Materi selanjutnya tentang bilangan oksidasi. Unsur transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Unsur-unsur transisi periode 4 bersifat elektropositif atau mudah melepaskan elektron, sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. Bilangan oksidasi maksimum yang dicapai suatu unsur transisi menyatakan jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4S. Beberapa bilangan oksidasi unsur transisi periode 4 terdapat pada gambar di samping. Senyawa berwarna.
senyawa yang dibentuk dari ion-ion logam, transisi sebagian besar berwarna. Warna ini disebabkan oleh tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi hampir sama. Oleh karena itu, elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak. Hubungan antara ion-ion logam transisi dengan warna yang terbentuk terdapat pada gambar di samping. Materi selanjutnya tentang sifat magnetik. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur-unsur transisi pada periode 4 dikelompokkan menjadi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik yaitu unsur transisi yang menolak medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang seluruh elektron pada orbitalnya telah berpasangan. Contohnya unsur Zn yang terdapat pada gambar di samping. Paramagnetik yaitu unsur transisi yang sedikit dapat ditarik medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbital d-nya. Besar unsur transisi periode 4 bersifat paramagnetik. Contohnya unsur Sc pada gambar di samping. Ferromagnetik yaitu unsur transisi yang dapat ditarik dengan sangat kuat oleh medan magnet. Makin banyak elektron dari unsur transisi yang tidak berpasangan pada orbitalnya mengakibatkan unsur tersebut bersifat ferromagnetik. Unsur Fe, Co, dan Ni termasuk unsur yang bersifat ferromagnetik, seperti pada gambar di samping. Sifat unik logam ferromagnetik yaitu induksi magnet tetap terkandung dalam logam atau tidak menghilang meskipun logam telah dijatuhkan dari medan magnet. Oleh karena itu, logam ferromagnetik dapat dijadikan medan magnet permanen. Ion kompleks. Unsur transisi dapat membentuk ion kompleks karena memiliki orbital-orbital yang masih kosong. Ion kompleks merupakan gabungan antara atom pusat dengan molekul atau ion-ion lain yang disebut ligan. Ion logam transisi bertindak sebagai atom pusat. Ion logam transisi menyediakan orbital-orbital kosong, sedangkan molekul netral atau ligan akan menyediakan pasangan elektron untuk mengisi orbital-orbital kosong yang tersedia. Contoh pembentukan ion kompleks terdapat pada gambar di samping. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Widya Monalista. Materi selanjutnya tentang tata nama senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung ion kompleks. Ion kompleks tersebut dapat bertindak sebagai kation maupun anion. Tata nama senyawa atau ion kompleks menurut IUPAC, International Union of Pure Applied Chemistry, sebagai berikut. 1. Nama kation disebutkan terlebih dahulu diikuti oleh nama anion, seperti contoh di samping. Kedua, jumlah ligan yang sama diberi awalan seperti berikut. 1. Mono, 2. Di, 3. Tri, 4. Tetra, 5. Penta, 6. Heksa. Khusus untuk ligan tertentu seperti etilendiamina diberi awalan sebagai berikut. 2 bis, 3 tris, 4 tetrakis. Ketiga, apabila dalam ion kompleks terdapat lebih dari satu ligan, penamaan ligan diurutkan sesuai abjad. Keempat,
Dalam ion kompleks, ligan disebutkan terlebih dahulu diikuti nama logam atom pusat. Kelima, nama ligan anion diakhiri dengan huruf O. Keenam, logam molekul netral diberi nama sesuai nama molekulnya, kecuali H2O, NH3, NO, dan CO. Seperti contoh beberapa ligan di samping. Ketujuh, nama ion kompleks positif diawali dengan nama ligan diikuti dengan nama atom pusat. Bilangan oksidasi atom pusat ditulis dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung, seperti contoh di samping. Kedelapan, nama ion kompleks bermuatan negatif diawali dengan nama ligan diikuti dengan nama atom pusat atau nama latin yang diberi akhiran A. Bilangan oksidasi atom pusat ditulis dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung seperti contoh di samping. Kesembilan, bilangan koordinasi merupakan jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat. Kesepuluh, muatan ion kompleks merupakan jumlah dalam muatan ion pusat dan muatan ligan-ligan yang diikatnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Widya Ayu Sumawati. G. Sifat kimia. Selain sifat-sifat fisik, unsur-unsur transisi juga memiliki sifat kimia, yaitu kereaktifan dan kelarutan. Unsur-unsur transisi bereaksi lambat dengan air, oksigen, dan halogen. Unsur-unsur transisi periode keempat kurang reaktif dibanding alkali dan alkali tanah. Kereaktifan yang lemah mengakibatkan unsur transisi tahan terhadap korosi. Korosi terjadi apabila suatu unsur bereaksi cepat dengan oksigen dan air. Sementara itu, sebagian besar unsur transisi bersifat larut dalam asam mineral encer. Perhatikan tabel di samping. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur golongan transisi periode 4. Yang A, skandium atau Sc. Logam skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Skandium digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi. Selain itu, skandium dapat menghasilkan larutan asam pada proses hidrolisis dalam kurung ScH2O 6 3+ dan membentuk senyawa Na3SCF6 yang mirip kriolit Na3AIF6. Skandium juga dimanfaatkan sebagai bahan pembentukan gelatin hidroksida atau SCOH3 yang bersifat amfoter. Uap skandium yang terhirup dalam jangka panjang dapat mengakibatkan emboli paru-paru. Skandium juga dapat memicu penyakit organ hati. Pada hewan air, skandium mengakibatkan kerusakan membran sel serta memiliki pengaruh negatif pada sistem reproduksi dan sistem saraf. Yang B. Titanium atau Ti. Titanium banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Logam titanium atau Ti diperoleh dengan jalan mengalirkan gas klorin pada TiO2 sehingga terbentuk TiCl4. Reaksinya sebagai berikut. Paparan titanium berlebihan pada tubuh manusia dapat mengakibatkan perubahan di paru-paru sehingga memicu keluhan-keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, dan batuk. Kontak langsung dengan kulit dan mata dapat mengakibatkan iritasi. Dalam bentuk serbuk logam, titanium dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Jika terpapar panas di udara, titanium dapat meledak.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Rizky Sadewa. Vasadium. Peranavadium dihasilkan dari reduksi P205 dengan campuran silikon, Si, dan besi Fe, seperti contoh reaksi di samping. Ferrovanadium banyak digunakan dalam pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran, misal pegas, permobil, pesawat terbang, dan kereta api. Efek akut vanadium yaitu memicu iritasi paru-paru, tenggorokan, mata, dan rongga hidung. Pada hewan, vanadium menghambat enzim tertentu sehingga berdampak secara neurologis. Vanadium dapat pada memicu gangguan pernapasan, kelumpuhan, dan gangguan hati serta ginjal. Kromit FeCr204 direduksi oleh karbon menghasilkan ferrokrom. Contoh reaksinya seperti berikut. Logam krom dibuat menurut proses GOP MLDT dengan jalan mereduksi Cr203 dengan logam akrominium. Contoh reaksinya seperti berikut. Logam krom reaktif terhadap oksigen dan membentuk oksida yang berupa lapisan tipis di permukaan logam. Oleh karena itu, logam krom banyak digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara elektroplating. Misal, nikrom pada alat pemanas mengandung 18% krom. Kromonium mengakibatkan efek kesehatan seperti alergi, iritasi hidung, mimisan, ruam kulit, serta gangguan paru-paru dan perut. Selanjutnya mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya, logam mangan murni dibuat dengan proses aluminotermi seperti pembuatan krom. Mangan banyak digunakan pada industri baja sebagai campuran alloy mangan dengan besi yang disebut peromangan. Peromangan digunakan sebagai bahan pembuat mesin dan alat berat karena sifatnya yang sangat keras, kuat, dan tahan gesekan. Mangan dalam bentuk senyawa NMO2 digunakan pada baterai kering. Mangan mengakibatkan Parkinson, emboli paru-paru, dan banyak oksida besi digunakan sebagai bahan pembuatan perangkat elektronik, memori komputer, dan pita rekaman. Kompleks besi juga berperan penting dalam proses biologis, diantaranya untuk membentuk hemoglobin dalam darah dan klorofil pada tanaman. Besi atau Fe. Proses pengolahan biji besi menjadi logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksidasi besi menggunakan gas karbon monoksida. Besi bersifat ferromagnetik. Oleh karena itu, besi murni bersifat lunak, liat, dan cukup reaktif. Asap atau debu oksida besi yang terhirup dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan timbulnya pneumokoniosis, jinak, dan siderosis. Jika konsentrasi oksida besi yang terhirup berlebihan, maka timbulnya kanker paru-paru akan meningkat. G. Kobalt. CO. Kobalt digunakan untuk membuat paduan logam. Kobalt juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, dan peralatan tahan panas. Isotop radioaktif kobalt CO-60 digunakan dalam pengobatan kanker. Ion CO2+ dalam pembuatan larutan digunakan sebagai bahan tinta yang tidak berwarna. Sementara itu, kertas yang mengandung ion CO2+ digunakan untuk mendeteksi perubahan cuaca. Kobalt yang terhirup dalam konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan asma dan pneumonia. Radiasi isotop radioaktif kobalt dapat memicu kemandulan, rambut rontok, muntah, perdarahan, diare, koma, bahkan kematian. B. H. Nikel Ni. Nikel merupakan logam putih mengilap seperti perak dan dapat digunakan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Selain dalam bentuk senyawa mineral, nikel juga dijumpai sebagai senyawa kompleks. Misal NiNH3 6Cl2 dan NiNH3 6SO4 yang digunakan dalam elektroplating. Berfungsi melapisi logam agar tahan karat dan sebagai campuran logam. Misal monel paduan 60% Ni, 40% Cu, dan sedikit FeMnSiC dan alnico. Serbuk nikel biasanya digunakan sebagai katalis
dalam reaksi reduksi sebagai hidrokarbon. Contohnya, proses hidrogenasi lemak pada pembuatan margarin, nikel 3 oksida Ni2O3 digunakan dalam sel Edison. Paparan nikel dalam jumlah besar dapat mengakibatkan kanker paru-paru, kanker hidung, kanker laring, kanker prostat, sakit kepala, emboli paru, janin lahir, cacat, asma, bronkitis, ruam kulit, dan gangguan jantung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Melani Sukri. Materi selanjutnya yaitu tentang tembaga yang dengan lambang kimianya lebih dikenal dengan Cu. Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau lambang kimianya lebih dikenal dengan CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga dihasilkan dimurnikan secara elektrolis dan flotasi. Pemurnian tembaga dengan elektrolisis dilakukan dengan menempatkan tembaga kotor di anode menggunakan larutan elektrolit CuSO4 sehingga tembaga murni akan diperoleh di katode. Tembaga banyak digunakan sebagai kabel listrik. Tembaga mudah ditempa dan bercampur dengan emas sehingga digunakan pada pembuatan kerajinan. Tembaga juga banyak digunakan untuk paduan logam seperti kuningan yang terdiri dari tembaga dan seng, perunggu yang terdiri dari tembaga dengan timah, monel, dan alniko. Paparan jangka panjang tembaga dapat mengakibatkan iritasi mulut, hidung, serta mengakibatkan sakit kepala, sakit perut, pusing, muntah, diare, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Materi selanjutnya yaitu tentang seng atau dengan lambang kimianya lebih dikenal dengan Zn. Seng merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode 4. Pembuatan seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau dengan lambang kimianya dikenal dengan ZNS, lalu oksida seng direduksi karbon pijar. Proses ini berlangsung pada suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius. Seng dalam bentuk gas dikondensasikan menjadi debu seng. Seng digunakan sebagai pelapis besi agar tahan karat. Seng juga digunakan untuk membuat paduan logam, misalnya kuningan, zat antioksida pada pembuatan ban mobil, bahan pembuatan cat putih, dan bahan untuk melapisi tabung gambar televisi karena dapat berfluorensasi atau mengubah berkas elektron menjadi cahaya tampak. Lembaran seng dapat digunakan sebagai atap bangunan. Asupan seng yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan masalah kesehatan berupa kram perut, iritasi kulit, mual, muntah, anemia, kerusakan pankreas, mengganggu metabolisme protein, serta mengakibatkan arteriosklerosis. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.